memaknai Tahun Baru Masehi bagi seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah channel Z yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024 dan meninggalkan tahun 2023. Tahun baru yang kita rayakan sekarang ini adalah tahun baru Miladiyah, ya, atau Masehi, yang dihitung berdasarkan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Karena pijakannya pada Nabi Isa Al-Masih, maka penemunya atau penghitungnya adalah para penganut Nabi Isa yang notabene adalah umat Nasrani yang melakukan penghitungan penanggalan berdasarkan perhitungan peredaran Syamsiyah atau matahari. Sementara yang lain itu adalah tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini pijakannya berdasar pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Kenapa dinamakan Hijriyah? Karena berkaitan dengan proses perpindahan revolusioner hijrah. Bukan hijrahnya Nabi ke Mekah atau ke Madinah, karena dari Mekah ke Madinah ini bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, ini hanya ditetapkan pada era Khalifah Umar bin Khattab untuk membuat momentum tahun Hijriyah. Makanya orang sering mengatakan yang Hijriyah ini karena ditemukan, ditetapkan, dihitung oleh umat Islam, dikaitkan yang Hijriyah ini tahun barunya umat Islam. Sementara yang Miladiyah ini berkaitan dengan kelahiran Isa Al-Masih, penemunya, perumusnya, penghitungnya umat Nasrani sering dikaitkan dengan tahunnya umat Nasrani. Padahal kedua-duanya ini sama, yaitu ada dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Ketika Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok anak muda yang bersembunyi dalam gua gitu ya, yang bertahun-tahun, berabad-abad. Nah, ceritanya kan di Quran itu diceritakan bahwa anak-anak muda ini sembunyi atau diam di situ selama 300 tahun dan 9 tahun. Nah, problemnya di sini sebetulnya. Para mufasir mengaitkan 300 tahun ini dalam hitungan tahun Masehi. Karena jumlahnya ada 365 hari. Yang selisihnya itu adalah sekian jam atau sepersekian hari. Yang itu kemudian diakumulasikan pada tahun terakhir menjadi tahun kabisat. Sehingga Januari, Februari pada 4 tahun terakhir itu menjadi 29 hari. Maka dalam pola ini hitungan jadi 65 hari. Maka dalam pengertian 300 tahun Ashabul Kahfi sembunyi di gua itu adalah perhitungan bulan Syamsiyah atau tahun Syamsiyah. Kenapa ditambah 9? 9 ini adalah kalau dihitung dengan tahun Komariah. Karena terjadi selisih hari antara perputaran Komariah dan Syamsiyah ini. Maka para mufasir menyebutkan kenapa kok Tuhan tidak langsung menyebutkan 309 tahun. Kok disebutkan sendiri-sendiri 300 tahun dan 9 tahun. Ini adalah para mufasir menghitung, oh ini pengertiannya yang 300 tahun ini dalam hitungan Masehi, yang 9 tahun ini dalam hitungan Komariah atau yang kemudian dikenal sekarang ini dengan perhitungan Hijriyah itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada benturan-benturan yang sifatnya ideologis gitu ya atau religius. Karena ini terkait dengan perputaran waktu planet mengitari matahari untuk membuat perhitungan-perhitungan dalam penanggalan. Jadi mau perhitungan matahari Masehi, mau perhitungan Komariah atau Hijriyah, itu sebetulnya yang terpenting bukan pada jenis tahunnya, tapi fungsi dalam berulang tahun itu. Yang pertama adalah ini menjadi momentum untuk kita melakukan muhasabah. Perhitungan diri, setahun kemarin saya sudah melakukan apa? Kebaikan keburukan yang sudah kita lakukan selama tahun kemarin apa? Ke depan lagi saya harus melakukan apa dan bagaimana? Inilah justru hal penting yang dilakukan dalam setiap pergantian tahun itu. Nggak peduli tahun Hijriyah maupun tahun Komariah. Nggak peduli tahun Hijriyah maupun tahun Miladiyah. Nggak peduli tahun Komariah maupun tahun Syamsiyah. Yang kedua, bahwa hikmah adanya
Qomariyah dan Syamsiyah. Ini wujud keadilan Allah. Karena dengan adanya perhitungan yang seperti ini, kita mendapat rahmat loh, nikmat loh. Misalnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang pijakannya itu adalah tahun Qomariyah. Ini bisa berganti-ganti bulan dengan bulan miladiyah atau Syamsiyah. Sehingga kadang karena ada perputaran yang tidak sama ini, sehingga kadang kita bertemu di satu titik. Kita bisa merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri pas bulan Desember, pas bulan hujan, sehingga kita halal bihalal hujan-hujanan. Tapi kita juga bisa merayakan Idul Fitri pada bulan Maret atau bulan April, pas saatnya musim kemarau, pas saatnya musim mangga, pas saatnya musim durian. Inilah bentuk nikmat Allah sebetulnya. Ngapain harus kita pertentangkan atau kita bentur-benturkan? Dua-duanya sama kok, ada di dalam Al-Quran kalau kita mau berpikir. Bahkan suatu saat kita bisa merayakan Natal bareng dengan Isra Mi'raj, Natal bareng dengan Maulid, Natal bareng dengan Idul Fitri. Ini salah satu hikmahnya. Dan yang ketiga, kita makin punya banyak momentum untuk bermuhasabah. Kalau muhasabahnya hanya pijakan tahun barunya pada tahun Masehi saja, 1 tahun sekali kita bermuhasabah di tahun Masehi. Tapi dengan adanya tahun Qomariyah atau tahun Hijriyah, akhirnya di tahun Hijriyah kita juga pada saat tahun baru bisa punya momentum untuk melakukan muhasabah. Ini guys, jadi persoalannya bukan pada nama dan jenis tahunnya, tapi bagaimana kita merayakan, mensyukuri, dan melaksanakan menyambut kedatangan tahun baru ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang membawa barokah, kegiatan yang bisa meningkatkan spirit kita untuk membangun peradaban, melakukan perbaikan-perbaikan kehidupan yang lebih membawa maslahah bagi sesama umat. Ini mana terpenting dari peristiwa tahun baru. Jadi ada baiknya kita berhentilah berdebat soal mana yang benar, mana yang salah, mana yang islami, mana yang tidak islami. Bagi saya kedua-duanya hitungan ini sudah diciptakan oleh Allah. Hanya penemunya yang mungkin berbeda. Tapi kita harus meyakini sebagaimana termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi ayat 9-26 itu. Terima kasih guys, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.